Assalamualaikum, Anda Bapak Molimolai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa Anda Bapak Molimolai, Jang Wahab dikawani oleh narasumber yaitu Pak Yusrizal. Ya, selamat siang Pak Yusrizal. Selamat siang. Ya, Anda Bapak Molimolai, sebelum kita berbincang-bincang, kita juga ngajak Anda Bapak Molimolai untuk berpartisipasi, yaitu jangan lupa diklik di tombol subscribe kita di channel Kayu Agung Radio dan share dengan yang lainnya supaya kita termotivasi untuk membuat video-video yang unik lainnya. Anda Bapak Molimolai, apa yang bakal diceritakan atau diangkat dalam bincang-bincang kali ini? Anda Bapak Molimolai, jangan lupa. Ya pun. Iya, Pak Yusrizal. Iya. Siang ini benar-benar Jang Wahab merasa makmano ya, merasa agak sedikit tegang, bercampur rasa makmano, takut ya, karena yang diangkat di sini itu Anda Bapak Molimolai mengenai masalah misteri. Luar biasa. Nah, misteri ini juga adalah salah satu cerita yang selalu ada di masyarakat Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan perlu Anda Bapak Molimolai ketahui, di tempat yang lain juga sama, tapi mungkin ini sangat beda nih. Mak Mano dia mau ke beda, Jang Wahab bakal nanya-nanya dengan Pak Yusrizal. Jadi kita nak mengangkat mengenai masalah misteri Benue OP. Anda Bapak Molimolai mungkin di translate ke bahasa Indonesia-nya Pak Yusrizal akan menjelaskan misteri Benue OP. Di dalam rumah yang tertinggal itu identiknya rumah itu sudah tua. Banyak sarang-sarang laba-laba, kelelawar, dan terus terang Pak Yusrizal, terkadang sering ada penampakan-penampakan ataupun mungkin suara-suara aneh, dan itu yang selalu menjadi sorotan, yang menjadi satu ketakutan oleh masyarakat setempat. Nah, kalau itu Anda Bapak Molimolai, Pak Yusrizal, Jang Wahab bakal nanya dengan Pak Yusrizal, apakah memang setiap kali yang namanya rumah itu tinggal atau rumah itu tua itu selalu banyak penghuninya? Kira-kira jawab lagi gini mau no? Ya, kalau kita berbicara di Wahab ya, masalah rumah-rumah tinggal ya. Nah, rumah tinggal ini ada dua macam. Ada itu rumah baru tapi ditinggalkan, benar. Ya. Nah, ada rumah-rumah kuno, rumah-rumah zaman dulu kan, yang tinggal. Sebenarnya pada prinsipnya yang namanya rumah tinggal itu ya tinggal, ditinggal oleh penghuninya. Jadi rumah itu adalah satu bentuk rumah huni yang kosong dari manusianya. Nah, biasanya orang-orang lebih takut bercerita tentang rumah kuno yang tinggal, rumah tua yang tinggal, ketimbang rumah baru yang ditinggalkan. Nah, Cak Mano dengan yang namanya rumah tinggal, yang rumah sudah ditinggalkan oleh tuannya, dan itu memang lamonian, rumah kunonya. Nah, kepercayaan masyarakat Kayu Agung itu selalu ada penghuninya, dan memang sampai sekarang berkembang itu yang namanya kepercayaan semacam itu. Memang ada niat apa? Tadi kan di Wahab sudah mengatakan bahwa setiap daerah itu ada. Benar cerita. Kan? Benar. Tetapi kalau rumah tinggal, rumah kuno tinggal yang untuk wilayah kawasan Kayu Agung memang ini identik dikatakan orang momok. Nah, kata-kata momok inilah yang menjadi satu misteri kan, menjadi satu ketakutan. Lalu pertanyaan, apa sih yang menjadi momok dari rumah tinggal itu? Nah, biasanya orang Kayu Agung itu punya pendapat, punya
keyakinan ya bahwa dalam rumah tinggal itu ya itu akan dihuni para setan ya atau Jin. makhluk dunia lain ya. Iya, Ya, itu. Tapi yang paling identik kalau di Kayu Agung itu kan rumah tinggal itu yang menghuninya berupa katakanlah setan-setan ya yang luar biasa menakutkan. Terkadang dari bentuk giginya, dari postur tubuhnya kan, terkadang ada saja itu postur tubuh yang tidak mempunyai bagian-bagian tubuh, misalnya ada tubuh tapi tidak ada kepala. Nah ini yang menjadi momok dan menjadi misteri bagi masyarakat Kayu Agung. Dan mungkin informasi itu turun temurun ya, Iya. Pak Yusuf ya. Iya. Dan yang sering dialami oleh masyarakat Kayu Agung karena dia bisa bercerita itu memang adonian apa ida itu. Nah, Iya. justru sering dia ada penampakan ya dan pernah ditemui oleh masyarakat sekitarnya, terutama masyarakat yang mungkin yang berdekatan rumah kan. Iya. Nah, inilah yang menjadi patokan orang itu bercerita, akhirnya dari mulut ke mulut menceritakan ya. Iya. Nah, akhirnya rumah tinggal itu diponis oleh masyarakat, jangan kamu ke sana, itu ada penunggunya. Nah, gitu kan. Nah, tetapi ini bukan saja yang menjadi penampakan dalam rumah tinggal itu bentuk-bentuk sosok yang menakutkan atau makhluk yang menakutkan kan. Terkadang ada suara-suara atau rintihan-rintihan dari suara orang kesakitan, orang menangis, dan bahkan ada dulu di daerah Kelurahan Sidakersa kan, itu rumah tinggal sudah bertahun-tahun dan beberapa kepala keluarga yang pernah tinggal di sana tidak akan pernah awet. Ya. Nah, yang menjadi ketakutan orang-orang sekitar kadang tuh kalau sudah dekat maghrib ya, lewat ke situ ya bulu kuduk ini akan berdiri ya. Iya. Nah, dan dia kalau malam Jumat ada tanda-tanda, terkadang dari lantai rumah itu menetes darah rumah ini. Dan sampai sekarang kondisi itu masih ya? Iya. Nah, jadi ini Pak Yusuf untuk mengantisipasi hal-hal gangguan, katakanlah gangguan-gangguan semacam itu, karena mau tidak mau misalnya begini ya, ini satu keluarga dan mungkin karena sudah berumah tangga masing-masing ya. Nah, sementara ada rumah tinggal mungkin dari neneknya atau dari kakeknya peninggalan kakek, dan mau tidak mau memang harus pindah ke situ karena tidak ada rumah lain. Nah, untuk mensterilkan itu biasanya ada tradisi-tradisi atau adat yang berkembang di masyarakat Kayu Agung. Itu biasanya adakah ritual-ritualnya atau bagaimana itu untuk mensterilkan? Kembali kepada kepercayaan ya, kepercayaan kita dan katakanlah kita kan orang Kayu Agung terutama kan, itu sangat fanatik dengan ajaran-ajaran Islam. Benar. Memang hal-hal yang disebut misteri itu ya dianggap memang ada tapi tiada kan. Dan bentuk makhluk yang menunggu rumah yang jadi misteri itu terkadang memang pada kenyataannya ada dan tiada. Nah, biasanya kalau garis keturunan yang akan menghuni rumah itu kembali kan, entah garis keturunan keberapa kan, dia biasanya memanfaatkan jasa-jasa para orang paranormal kan, atau para kiai-kiai kan, untuk bagaimana menghilangkan gangguan-gangguan daripada makhluk dunia lain yang ada di dalam rumah itu kan. Nah, biasanya diadakan satu bentuk upacara ritual ini ala masyarakat Kayu Agung. Mungkin beda dengan orang-orang lain kan. Tapi kalau orang Kayu Agung biasanya kalau dia ingin menghuni kembali rumah yang sudah sekian lama ditinggalkan dan takut kalau ada gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus kan, dia melakukan ritual. Pertama, dia menggunakan jasa para kiai untuk ya katakanlah dengan kemampuan para kiai untuk mengusir para setan kan. Biasanya itu sehari atau semalam
menjelang 2 malam dia akan menghuni rumah itu, dilakukanlah membaca Yasin bersama. Oh, iya, iya. Membaca Yasin bersama. Dan ada yang aneh tetapi. Ya. Nah, yang aneh ini biasanya kalau rumah itu sudah dikenal lama tinggal ya, kebetulan yang akan menghuni ini bukan garis keturunan dari ahli waris rumah itu kan, Ya. maka para kiai orang kayu agung itu menyarankan agar dia mencari buaya atau biawak. Nah, kulit daripada buaya atau biawak tersebut itu ditanamkan di bawah rumah itu. Iya, iya, iya. Karena rumah-rumah zaman dulu rata-rata rumah panggung kan. Rumah panggung. Ya. Lain kalau sekarang kan bangunan-bangunan sudah bangunan beton kan. Iya. Nah, itu biasanya kulit biawak atau buaya tersebut itu ditanamkan di bawah rumah itu. Nah, dan yang menanamkannya bukan penghuni akan menunggu rumah itu. Iya. Itu dilakukan oleh para kiai yang juga dia dilampiri dengan bentuk-bentuk ritual yang dilakukan. Oh, itu luar biasa loh Bapak Malimana. Tapi Pak Sijal yang masih menjadi ganjalan pertanyaan Jang Wahab untuk Pak Sijal mengenai masalah misteri Benue Ope, itu adalah bahasa dari Kayu Agung. Iya. Benue Ope adalah rumah tinggal. Iya. Nah, di sini opini masyarakat sampai sekarang masih tersugesti dengan cerita-cerita itu, dan memang kalau kita hubungkan dengan agama, terutama agama Islam, kita harus percaya karena Allah sudah menciptakan yang namanya alam gaib dan alam nyata. Alam nyata dengan alam yang gaib tadi ya. Nah, jadi itu memang ada. Nah, tapi sekarang dari opini masyarakat yang tersugesti dengan kejadian yang dialami oleh masyarakat yang melihat bahwa rumah tua itu ada penghuni, biasa sebangsa apa itu? Itu biasanya kebanyakan itu sebangsa jenis-jenis genderuwo kan. Ya. Dan jarang sekali muncul bentuk-bentuk ya katakanlah yang kita identik disebut hantu ya, yang pocong-pocong kan. Nah, ini bentuknya bentuk normal tubuh manusia, tetapi bentuk itu sangat berbeda dengan manusia yang biasa. Tadi saya katakan ya, terkadang ada tubuhnya, leher tidak punya, tidak punya kepala kan, atau bentuk wajah yang sangat menyeramkan dan menakutkan kan gitu. Nah, inilah yang menjadi misteri bagi masyarakat Kayu Agung. Kalau dia sudah mendengar rumah lama tinggal itu pasti ada hantunya. Nah, tetapi hantu di sini bukan berarti pocong, tetapi makhluk-makhluk yang seperti itu. Yang menampakkan diri dengan berbagai bentuk ya. Oh, itu luar biasa dong Bapak Malimana. Kalau orang Kayu Agung itu identik mengatakan ojin. Nah, ojin itu bagi masyarakat Kayu Agung ada 3 bentuk. Ada ojin atau setan genderuwo biasa. Nah, yang paling bahaya, paling ganas itu adalah sudah disebutkan ojin totot. Ojin totot inilah dia ini ketang badannya besar kan. Nah, itu. Dan biasanya kalau orang melihat hanya sekedar hantu atau pocong atau ojin biasa, selemah-lemah iman orang ya, itu terkadang tidak punya pengaruh di tubuh orang yang melihat. Tapi kalau dia sudah melihat kenyataan penampakan ojin totot, minimal orang tersebut akan sakit. Karena ya masih shock, ketakutan dan sebagainya, akhirnya trauma deh. Nah, untuk Bapak Malimana, mungkin mengenai masalah rumah tinggal ini Pak Sijal, supaya meyakinkan masyarakat, memang ada apa ida itu yang namanya penghuninya. Nah, kalaupun ada, itu terkadang yang membuat masyarakat itu takut untuk menghuni rumah tua itu. Nah, jadi untuk menyikapi semacam itu mungkin langsung kesimpulan dari Pak Sijal dalam bahasan ini gitu. Ya, bagi masyarakat kita ya, kami yakin bahwa kita semua adalah orang-orang yang beriman. Benar. Ya. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu ada rasa kecemasan dengan adanya rumah tinggal yang disebut
dalam rumah itu ada misteri, penunggu dan sebagainya kan. Iya. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan ya berdasarkan keimanan kita dan kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kita huni saja rumah itu dan kita melakukan ritual-ritual ya. Baik kita mengundang orang melakukan ritual atau kita sendiri yang akan menunggu, itu kita memiliki kemampuan sendiri untuk ritual kan. Benar. Jadi tidak usah menjadi suatu momok apabila Anda akan menghuni rumah yang sudah lama tua, yang sudah lama tinggal itu kan. Iya, iya. Ya itulah Bapak Molemwana. Jadi kesimpulannya ya rumah tinggal atau rumah tua tuh memang ada penghuni, cuman tergantung dari keimanan kita. Iya. Mak Mano caranya benar, Pak Yusija sudah jelaskan. Ya dengan cara kita lah. Iya. Kita orang Islam, tentu kita sudah diciptakan oleh Allah adalah makhluk paling sempurna. Iya. Ya dengan berbagai macam cara, mungkin dengan baca Al-Quran dan sebagainya. Iya. Ya. Sebenarnya begini, Di Wahab ya. Iya. Kalaupun kita mengungkap masalah ini kan dengan memperagakan bentuk-bentuk itu akan ya mungkin ini akan menimbulkan suatu kengerian, ketakutan ya. Benar. Nah, sengaja kita lakukan hanya dalam ungkapan-ungkapan ya. Karena kita menghindari jangan sampai masyarakat yang sempat menonton ini akan terpancing ya. Terpancing, ayo mak dalam aku. Iya. Padahal besoknya dia seminggu dari ini dia mau pindah rumah gara-gara bahasanya ini. Iya. Nah ini sekedar kita ungkapkan kita bahwa di daerah Kayu Agung itu untuk menanggapi rumah tinggal yang sudah kuno itu begini caranya. Iya benar. Kalau metode Bapak Molemwana, iya banyak lagi cerita-cerita yang unik lainnya. Karena memang waktu kita juga nak pamit dari Bapak Molemwana, kita akhiri cerita ini atau obrolan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.